Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa buat kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you, selamat menonton. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balikan lagi sama aku Elsa Sylvia, dan salam kenal juga ya buat teman-teman yang mungkin baru banget nonton ke channel aku. Jangan lupa subscribe ya. Oh iya teman-teman, jadi di video kali ini aku mau review untuk salah satu sunscreen yang aku udah pakai sekitar 10 kali lebih gitu. Dimana sunscreen ini berasal dari brand yang biasanya aku tahu mereka itu banyak ngeluarin produk dekoratif, tapi kali ini itu udah banyak juga ngeluarin skincare produk. Nah di sini ada U Triple UV Elixir SPF 50 dan PA++++. Nah sebenarnya kalau dari sunscreen U sendiri itu ada dua jenis ya guys. Yang pertama itu dia yang hasilnya bakal tone up ke kulit, tapi ada juga yang skin light. Nah dari aku sendiri karena lebih suka sunscreen yang emang kalau hasil akhirnya itu skin light, jadi aku pilih yang ini nih. Nah, dia ini ukurannya 30 ml, kemudian dibanderol dengan harga 59.000 guys. Kalau untuk klaimnya sendiri, dia ini lightweight, kemudian dia juga water based sunscreen dan udah broad spectrum protection, dimana dia sudah bisa melindungi dari UVA, UVB, bahkan blue light sekalipun. Kalau untuk kandungan dari sunscreennya sendiri, menurut aku dia ini udah macam-macam juga ya. Selain sebagai sunscreen, dia juga bisa merawat kulit kita. Yang pertama di sini ada allantoin, dimana kita tahu fungsinya adalah untuk anti-inflamasi dan juga soothing agent. Kemudian ada juga vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga untuk melembabkan. Kemudian ada juga niacinamide yang fungsinya adalah sebagai brightening agent. Ada juga centella asiatica yang berfungsi sebagai anti-inflamasi dan juga meningkatkan produksi kolagen. Dan yang terakhir ada kandungan sodium hyaluronate untuk menjaga skin barrier. Kalau dilihat dari jenisnya, U Triple UV Elixir ini merupakan hybrid sunscreen ya guys, karena kalau dilihat dari ingredientsnya juga, dia itu ada 3 sunscreen agent yang merupakan chemical sunscreen dan ada 1 sunscreen agent yang merupakan physical sunscreen. Nah kalau misalnya ada physical sunscreen, kira-kira ada white cast-nya atau enggak ya? Nah ini aku coba pakai sunscreennya sebanyak 2 ruas jari. Nah pertama aku oles, emang berasa banget water based-nya ya. Terus kalau udah nyentuh di kulit itu kayak terasa ada cooling sensation-nya. Warnanya putih susu, teksturnya creamy gitu. Nah meskipun awalnya sempat aku kira dia ini gel, pas aku swatch, menurut aku pribadi itu kayak sedikit susah di blend ya guys. Dan surprisingly ada sedikit tone up juga warnanya di kulit aku. Awalnya ini akan ada kayak white cast gitu, tapi lama-kelamaan juga akan hilang. Nah berat atau enggak, menurut aku dia di tengah-tengah gitu ya. Dia ini ada aroma minty gitu, waktu di sniff jadi segar. Nah jadi ini posisi aku, dia pakai sunscreennya selama 2 jam, gak ada peeling. Nampol juga nih untuk efeknya, dia gak kerasa greasy sama sekali. Dia kayak melembabkan gitu. Terus kalau misal kena keringat, itu langsung kayak glow gini guys, gak ada white cast-nya juga. Kayak gini ya. Sebelum aku ngomongin review jujur, aku mau disclaimer dulu bahwa aku sekali lagi menggunakan sunscreen ini kurang lebih 10 kali dan aku akan mereview jujur berdasarkan pengalaman pribadi aku pakai sunscreen ini. Oke, jadi aku mau mulai dari strong point-nya dulu. Karena si sunscreen ini dia itu udah broad spectrum protection, menurut aku dia udah oke banget dipilih menjadi sunscreen untuk dipakai secara daily. Terus yang kedua, dia ini punya SPF 50, dimana dia SPF-nya termasuk tinggi ya menurut aku, karena memang kalau untuk standarnya sendiri itu ya kalian bisa lihat di bawah ini minimal adalah SPF 30 yang bisa digunakan daily. Jadi ini termasuk tinggi ya perlindungannya. Nah, kemudian untuk PA-nya di sini ada plus. Jadi plusnya ada 4 guys. Nah, meskipun dari sunscreen ini mengklaim perlindungannya tinggi terhadap sinar matahari, kalian tetap wajib ya untuk reapply untuk 3 sampai 5 jam sekali. Kemudian kalau dilihat dari hero ingredients-nya ada beberapa kandungan tadi yang menurut aku itu baik banget untuk merawat kulit wajah selain untuk melindungi terhadap sinar matahari. Jadi selain dia berfungsi sebagai sunscreen, bisa juga berfungsi untuk hidrasi, antioksidan, brightening, dan juga anti-inflamasi guys. Terus yang suka dengan cooling sensation gitu ya, ketika pakai sunscreen emang ini enak banget kalau dibuat reapply ya. Apalagi kalau kita reapply itu sekitar jam 2 siang, itu kan lagi panas-panasnya, terus kita apply pakai sunscreen ini, itu bakal kayak adem banget di wajah gitu. Untuk kulit wajah aku yang jenisnya combination so oily, menurut aku sunscreen ini tuh oil controlnya mantul banget guys. Dan yang terakhir, jadi ini tuh kan tadi aku bilang hybrid sunscreen ya, dimana kalau physical sunscreen itu biasanya kayak ada white cast, tapi dengan penggunaan si Triple UV Elixir dari U ini, menurut aku dia itu nggak ada white cast sama sekali guys waktu dipakai di wajah. Jadi kalau untuk yang pertama,
Sebenarnya aku kan milih sunscreen ini itu karena dia klaimnya itu skin light ya, jadi nggak ada efek tone up-nya, beda sama sunscreen You yang satunya gitu. Tapi entah kenapa ketika sunscreen ini nempel ke wajah aku itu aku merasa kayak ada efek tone up yang diberikan gitu, jadi kayak agak nggak sesuai sama klaimnya gitu loh guys. Itu sih, cuman menurut aku pribadi juga efek tone up-nya itu kayak nggak bikin wajah itu jadi kelihatan abu-abu gitu sih, jadi masih aman guys. Oke, kembali lagi ke cooling sensation tadi. Jadi memang kalau cooling sensation ini enak banget kalau misalnya kita pakai untuk reapply ya. Jadi kalau kita reapply di cuaca yang lagi panas atau terik gitu, wajah itu jadi kayak kerasa adem gitu. Tapi ketika aku pakai sunscreen ini di sekitar mata aku, itu kayak ada sensasi perih gitu loh guys yang aku rasain gitu. Jadi agak kurang nyaman dia di mata. Karena kan memang kalau sunscreen ini kita nggak hanya pakai di area pipi, dahi, hidung kayak gitu, tapi full ya, full face, seluruh wajah itu wajib banget untuk terkena sunscreen supaya perlindungannya juga lebih maksimal. Jadi aku pakai sunscreen ini itu dalam dua kondisi guys, dimana yang pertama aku pakai skincare itu tipis sih, ya bener basic skincare cuman tipis banget gitu ya. Nah itu aman di wajah aku, dia nggak peeling, terus dia juga ya aman lah pokoknya, enak banget dipakai. Tapi yang kondisi kedua di sini ketika suatu hari aku butuh pelembapan ekstra, jadi aku butuh moisturizer cream gitu ya. Nah ketika aku pakaiin si sunscreen ini, dia itu hasilnya agak kurang oke ya di wajah aku gitu. Yang pertama dia itu kayak peeling, terus yang kedua dia itu kayak ada sedikit menggumpal ya di daerah bibir sama di daerah pipi aku. Itu kalian bisa lihat sendiri ya fotonya kayak gimana. Jadi better ketika kalian mau pakai sunscreen ini, usahakan skincare yang mau kalian pakai itu minimalis ya guys. Nah kita balik lagi ya ke klaimnya tadi water based sunscreen gitu. Yang aku di sini ekspektasinya adalah dia itu kayak gampang banget dibaur gitu. Ketika dia nempel di kulit, dia itu kayak bisa langsung membaur aja gitu, gampang di blend gitu kan. Tapi ternyata ketika dia nempel di kulit aku dan aku coba ratain, itu agak susah di blend sih menurut aku guys. Tapi ketika emang udah diratain dan dia udah bisa ngeblend banget, itu hasilnya juga cantik. Oh iya, ada sedikit tips juga nih ya buat teman-teman. Kita kan wajib banget nih pakai sunscreen setiap harinya. Kita pakai sunscreen kan juga nggak sekali aja, tapi juga harus reapply gitu ya, tiap 3-5 jam sekali. Nah, jadi buat kalian jangan lupa nih untuk double cleansing. Kenapa? Karena ketika kita pakai sunscreen, apalagi kita reapply, otomatis kan kulit jadi lembab ya. Dengan kulit yang lembab tadi, itu kayak debu, kotoran itu gampang nempel ke kulit wajah kita. Nah, alangkah baiknya sebelum kalian lakukan PM rutin, kalian melakukan double cleansing dulu guys, dengan micellar water, cleansing balm, cleansing oil, apapun senyamannya kalian. Nanti ketika udah melakukan double cleansing ditambah dengan facial wash, itu baru kalian melakukan PM rutin supaya nggak ada debu dan kotoran yang menyumbat pori. Nah oke guys, jadi itu tadi untuk review You Triple UV Elixir dari aku. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kalian. Nah buat kalian yang misalnya mau request kira-kira next video aku harus review tentang apa gitu, mungkin ya ada yang lagi hype tapi aku nggak nangkep gitu ya, itu kalian bisa banget ketik komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga guys, aku mau info kalau aku juga punya Instagram account, itu di sini ya, bisa kalian follow juga @elsalch. Di situ kita bisa silaturahmi. Sekali lagi thank you very much buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.